ini nantinya juga hak pilihnya masih kita fasilitasi ya dengan TPS terdekat dengan rumah sakit tersebut. Kita sudah melakukan tahapan-tahapan ini sedemikian tertib kalau saya katakan. Ya janganlah hanya siap menang, nggak siap kalah. Karena fakta integritas dibuat, disaksikan oleh semua paslon se-8 kabupaten kota ini. Karena pengalaman-pengalaman lalu. Jangan sampai hak suaranya juga nggak diakomodir iya, gitu ya Pak Irwan. Karena pengalaman-pengalaman lalu ini protes banyak ini. Ya, ada yang di rumah sakit nggak terlayani. Rumah sakit, ada yang ya mungkin tunanetra dan lain sebagainya. Kami minta partisipasinya untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran kepada kami, karena partisipasi Anda akan membantu kami dalam menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran baik pidana, etik ataupun pelanggaran ASN. Jadi soal pilkada ini memang menarik karena semua orang kadang-kadang itu cuma siap menang nggak siap kalah gitu ya kan. Penyelenggaraan kita pilkada tanggal 9 Desember ini ya lebih cenderung pengalaman dari pilkada-pilkada sebelumnya, bukan hanya di Lampung, beberapa daerah lain juga eskalasinya itu kan justru naik pasca pilkada gitu ya kan, karena banyak itu paslon yang tidak terima dengan hasil pilkada itu. Nah untuk di Lampung sendiri bagaimana untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini, komitmen apa yang dibangun dengan masing-masing paslon itu sehingga kita di pilkada ini ya betul-betul memang semua itu damai, aman dan kondusif. Makasih Pak. Jadi sebelum setelah paslon ini kemarin mendaftarkan diri di KPU, besoknya kita menyerahkan fakta integritas, di mana ditekankan di situ fakta integritas itu siap menang dan siap kalah. Tetapi tentunya tidak semudah itu. Iya, mudah-mudahan tidak hanya di atas kertas gitu ya. Mereka sudah menandatangani Pak. Iya. Artinya kalau dia keluar dari itu ya malu sendirilah. Ya kan, dia sudah menandatangani fakta integritas bahwa nanti bisa melaksanakan tertib, menjaga COVID jangan berkembang dan lain sebagainya. Kampanye yang apa yang disampaikan KPU hanya 50% seperti itu. Ini perlu dari paslon-paslon ini untuk bisa menerima kenyataan itu. Karena apa? Kita sudah melakukan tahapan-tahapan ini sedemikian tertib kalau saya katakan. Ya janganlah hanya siap menang, nggak siap kalah. Karena fakta integritas dibuat, disaksikan oleh semua paslon se-8 kabupaten kota ini. Mereka menandatangani dan itu terpampang di Pemprov sana. Apa yang dia tanda tangani itu dan apa isi fakta integritas itu. Jadi perlu itu. Terus yang perlu diperhatikan dari KPU Pak, saran saya. Dengan semakin dekatnya waktu, janganlah dipatok harga mati bahwa nanti tanggal 30 akan didistribusikan akan ini, khususnya kepada pulau-pulau terluar. Kita Lampung ini punya pulau-pulau terluar yang untuk mencapai itu tidak gampang dengan cuaca ekstrim seperti saat sekarang ini. Ya kan, ini perlu diperhatikan benar karena pengalaman menunjukkan bahwa penyeberangan itu tidak setiap saat bisa dilakukan. Ini saya sarankan ke KPU bila perlu tarik mundur waktunya khusus ke pulau-pulau terluar ini Pak. Karena apapun ceritanya, apabila ada satu pulau terluar nanti tidak bisa melaksanakan pilkada karena logistik pemilunya nggak nyampe, nah tetap yang disalahin adalah para penyelenggara pilkada itu sendiri. Ini tolong diperhatikan, cuaca sekarang ekstrim, kita tahu angin kencang, puting beliung segala macam, gelombang laut naik. Sementara nyebrang itu nanti harus dikawal, logistiknya dikawal oleh Bawaslu, dikawal oleh polisian untuk capai satu tempat. Seperti itu. Mungkin kan pesisir barat ada Pulau Pisang itu gitu ya kan? Butuh karena memang ke sana itu laut gitu cuaca musim penghujan seperti ini memang perlu diwaspadai juga gitu Pak perlu Irwan. diwaspadai karena jangan sampai kita menjadwalkan tapi jadwalkan kita nggak lihat cuaca. Saat sekarang BMKG sudah menyampaikan bahwa saat ini cuaca ekstrim. Nah ini yang mohon diperhatikan sehingga logis itu nyampe, penyelenggara nyampe dan pilkada di pulau-pulau terluar itu menjadikan perhatian
para penyelenggara pilkada, Pak. Demikian. Nah, kemudian ini dengan KPU ya, Pak Ismanto. Ini kan biasa hampir di setiap pilkada, bukan hanya di pemilihan kepala daerah, juga di pemilu juga legislatif gitu ya. Ada beberapa kali lembaga-lembaga survei hitungan cepat, ya kan, yang melakukan penghitungan cepat terkait hasil dari kegiatan hari itu, seumpama seperti pilkada ini, gitu ya. Nah, bagaimana kemudian ya KPU menghimbau para paslon, termasuk juga dengan para tim sukses gitu ya kan, supaya mereka memang harus tetap yang menjadi patokan itu. Ini kan penyelenggara pilkada kan KPU gitu ya kan, sehingga acuannya tentang hasil itu berarti harus dengan KPU. Selama ini kan banyak hitungan cepat juga mungkin yang tidak sesuai, tidak selaras dengan perhitungan KPU. Ini seperti apa nih Pak Ismanto? Ya, terkait dengan penghitungan cepat ini kan KPU juga punya regulasi tersendiri ya. Ini artinya nanti 9 Desember ini kan pemungutan dan penghitungan suara ya, penghitungan suara. Dan itu juga KPU tentunya kan punya prosedur ya, regulasi yang ada. Ini manual juga masih tetap dilaksanakan ya, rekapitulasi berjenjang di tingkat TPS, setelah itu dikumpulkan oleh PPS dan direkap kembali di PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan. Setelah selesai direkap pemilihan kecamatan juga ada langsung nanti rekap tingkat kabupaten, tentunya dengan space waktu yang jadwal yang telah dibuat regulasinya sesuai dengan tahapan KPU ya. Dan ini menjadi hasil resmi ya, hasil resmi yang nantinya untuk ditetapkan. Dan juga memang lain daripada itu juga KPU ya, KPU ini dalam pemilihan tahun 2020 ini ada semacam program aplikasi Sirekap ya. Oke. Nah, aplikasi Sirekap yang ini memang diciptakan untuk membantu dan mempermudah penyempurnaan dari proses hitung cepat yang dilakukan oleh KPU sendiri. Artinya ada namanya Sirekap ya. Sirekap ini semacam aplikasi ya yang dibuat oleh KPU RI, yang ini legal nantinya. Ini merupakan alat bantu KPU ya untuk penghitungan cepat. Jadi nanti KPPS ini akan dibekali aplikasi Sirekap yang didownload di HP Android KPPS, dan ini digunakan untuk memfoto hasil plano ya di TPS ya, difoto, dikirim langsung masuk ke server pusat KPU ya, KPU pusat. Jadi hasil di TPS tersebut bisa langsung terkontrol ya, dengan cepat. Artinya ini adalah upaya KPU untuk ya transparansi tentang input pemilihan suara gitu ya. Pemilihan bupati dan bupati, wali kota dan wali kota. Selain memang tahapan secara berjenjang, rekapitulasi secara berjenjang tetap dilakukan oleh KPU. Ini sebagai bahan kontrol dan juga bahan untuk kita melihat hasil di TPS itu saat itu juga. Sehingga ketika ada komplain kita bisa langsung cocokkan bener nggak gitu ya. Iya. Ya, ini merupakan terobosan memang upaya untuk transparansi. Iya. Pak KPU, tolong diperhatikan yang kelompok disabilitas, yang dirawat di rumah sakit, yang apa ini juga janganlah haknya sampai tidak ini ya, karena pengalaman jangan lalu sampai hak suaranya juga nggak diakomodir gitu ya Pak Irwan. Karena pengalaman lalu ini protes banyak ini. Ya, ada yang di rumah sakit nggak terlayani, rumah sakit, ada yang ya mungkin tunanetra dan lain sebagainya. Ini tolonglah diinikan sendiri, karena ancaman kita sekarang sudah suasana COVID, nanti ada lagi yang tak terikuti. Kita juga mengharapkan kepada para paslon
janganlah tidak siap kalah. Iya. Karena apapun namanya suatu pertandingan, suatu kegiatan, perlombaan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Iya, iya. Bisa menyejukkan tim suksesnya untuk tidak mengajak menimbulkan klaster yang baru lagi. Iya, Ya iya. kan dengan beda Pak, mungkin pada saat katakanlah calon paslon itu kalah, ini kan tim suksesnya atau pemilih-pemilihnya kan akan protes banyak. Iya. Ini juga setelah pasca itu tolong ini dikendalikan oleh paslon itu sendiri. Demikian Pak. Jadi mungkin bisa ditanggapi yang tadi disampaikan Pak Ismanto. Ya, memang masukan dari Pak Presiden memang benar juga, ini terkait dengan pemilihan 2020 ini kan dalam kondisi pandemi COVID-19 kan tentunya kan KPU juga kan mengantisipasi ini kan kondisi pandemi ini kan ada juga misalnya pasien atau pemilih ini yang sedang dirawat di rumah sakit atau sedang isolasi mandiri. Ini bentuk upayanya KPU Kabupaten Kota dan juga seluruh jajarannya juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dengan tim gugus tugas ya. Artinya kalau sesuai dengan aturan kan 1 hari sebelumnya berkoordinasi dengan tim gugus tugas. Ini ada berapa di daerah tersebut ya, misalnya Kota Bandar Lampung ini ada berapa memang pasien yang sedang dirawat atau terkonfirmasi COVID-19. Artinya ini nantinya juga hak pilihnya masih kita fasilitasi ya dengan TPS terdekat dengan rumah sakit tersebut. Artinya tentunya dengan kondisi surat suara ya masih tersedia, dan ini dilakukan di jam 12 sampai dengan jam 1 di akhir-akhir pemungutan suaranya. Artinya ketika nama-nama nanti hasil koordinasi dengan tim gugus tugas, ini pasien-pasien ini ada dirawat di mana? Ada dirawat di mana, dan nanti kita sampaikan kepada TPS-TPS terdekat bahwa ini ada pasien-pasien yang akan menggunakan hak pilihnya. Nanti tolong difasilitasi. Tentunya fasilitasi ini petugas kita KPPS juga harus dilengkapi dengan alat pelindung diri lengkap hasil koordinasi dengan tim gugus tugas, terutama dinas kesehatan ya. Artinya ini untuk memberikan jadi memang itu sudah masuk juga jadi atensi KPU penyelenggara gitu ya. Termasuk tadi untuk mempersiapkan seperti memang yang diumumkan oleh BMKG, ini kan sudah kita memasuki cuaca ekstrim ya. Pulau-pulau terluar juga soal distribusi logistik supaya juga menjadi atensi dari KPU. Nah, kita tidak terasa ini, kita sudah 1 jam ini bincang-bincang ini ya. Kita sebenarnya masih banyak ini yang pengen diobrolin, tapi karena waktu yang terbatas ya. Jadi mudah-mudahan diskusi kita yang kita bicarakan hari ini bisa menambah wawasan ya bagi para pemirsa kita, masyarakat Lampung. Tapi sebelum kita tutup, nah ini closing statement dulu nih dari Bawaslu, dimulai dari Bawaslu. Silakan apa yang mau disampaikan kaitan dengan penyelenggaraan pilkada di 8 kabupaten kota 9 Desember 2020 mendatang. Silakan. Baik Bang, satu hal yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat Lampung khususnya di 8 kabupaten kota ini, kami minta partisipasinya untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran kepada kami, karena partisipasi Anda akan membantu kami dalam menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran baik pidana, etik ataupun pelanggaran ASN selama pilkada di tahun 2020 ini. Tanpa partisipasi masyarakat kami tidak bisa bekerja maksimal karena sumber daya kami sangat sedikit sekali. Begitu Bang. Oke, nah closing statement terakhir dari KPU Bang Ismanto, silakan. Ya, terima kasih. Mari disampaikan kepada seluruh masyarakat Lampung khususnya 8 kabupaten kota yang melaksanakan pemilihan. Mari kita gunakan hak pilih kita dengan baik, dan juga perlu diketahui bahwa di setiap TPS ini aman untuk penyebaran COVID-19 karena di setiap TPS ini kan
kita menerapkan protokol kesehatan, ya, menerapkan protokol kesehatan. Jadi jangan ragu-ragu menggunakan hak pilihnya, ya, karena di TPS semua petugas, ya, petugas badan ad hoc, ya, baik KPPS, TPS, PPK dan KPU ini selalu menerapkan protokol kesehatan. Dan juga kita gunakan hak pilihnya dengan baik dan bertanggung jawab. Oke, terakhir Pak Irwan. Makasih Pak. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat di 8 kabupaten kota untuk melakukan hak pilihnya bagi mereka yang sudah berhak untuk memilih. Pilihlah pimpinan daerah tersebut yang memperhatikan rakyatnya. Dalam suasana COVID ini, mereka yang peduli untuk keselamatan rakyat. Terus kita juga berharap ini adalah kesempatan yang 5 tahun sekali dilaksanakan. Kesalahan memilih berarti merupakan kekecewaan yang panjang, sehingga suara masyarakat itu menentukan pemimpinnya. Kita berharap rakyat sehat, pemilu pilkada lancar. Terima kasih 3 narasumber saya dari KPU, Bang Ismanto, dari Bawaslu, Bang Hermansyah, dan juga dari Pemda Provinsi Lampung yang diwakili oleh Asisten 1, Pak Irwan Syihar Marpaung. Tanpa terasa, ya, pemirsa Kupas TV, kita sudah bincang-bincang sekitar 1 jam 10 menit tentang temanya tentang kesiapan Lampung menghadapi pilkada di 8 kabupaten kota. Nah, di pilkada di 8 kabupaten kota ini, kita semua masyarakat di Lampung 8 daerah, supaya nanti memang bersama-sama, ya, menghadiri pilkada 9 Desember mendatang, tapi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat, ya, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, sehingga hak pilih kita tetap bisa kita laksanakan, kemudian kita juga tetap sehat dan produktif. Demikian dari saya, Donald Haris Sihotang. Kita ketemu lagi dalam talkshow berikutnya dengan narasumber yang menginspirasi dan luar biasa. Terima kasih.